kalian lihat dari judulnya nih, aku mau berbagi tips berdasarkan pengalaman aku selama latihan olahraga yang aku jalanin, baik itu jogging atau latihan yang lain-lainnya. Itu banyak sekali. Oke, daripada kalian penasaran, jangan lupa like dulu video ini jika kalian suka, comment and share video ini jika bermanfaat, and subscribe YouTube channel aku, and happy watching. Jadi tips pertama yang harus kalian punya itu dari awal sebelum alat-alat atau apapun itu, yaitu niat. Kenapa niat? Semuanya kalau diawali dengan niat, pasti itu akan berjalan dengan mulus dan akan berjalan dengan semestinya. Maksudnya itu kalau kalian tuh ada niat olahraga, misalnya kalian olahraga buat kurusin badan, atau kalian olahraga buat ningkatin kecepatan, kekuatan, daya tahan, itu semua bisa kalian lakukan asalkan itu dari niat awalnya. Jadi yang pertama kalian harus punya niat. Terus yang kedua yang harus kalian punya dan harus kalian tata yaitu program latihan. Oke? Jadi kalian harus memprogram latihan-latihan yang sudah atau yang akan kalian jalankan. Jangan gini, misalnya kalian nih baru mau mulai olahraga, kalian langsung buat program latihan kalian itu program latihan yang sudah high gitu, yang sudah hard. Tingkatannya kan kalau game tuh easy, medium, hard kan. Kalian tuh jangan yang pemula atau yang baru mau olahraga itu, kalian tuh langsung ke yang hard. Karena apa? Karena banyak banget resiko yang akan kalian tanggung. Kalian tuh bisa cedera, atau kalian bisa gak mood latihannya karena latihannya itu terlalu berat. Jadi aku saranin kalian olahraga itu sesuai badan kalian dan kondisi tubuh kalian, karena bisa-bisa kalian tuh ngedrop gara-gara program latihannya yang gak pas. Jadi yang kedua kalian harus memprogram latihan kalian dengan semestinya, oke? Yang ketiga adalah kalian tuh harus memilih pakaian olahraga yang sesuai atau yang nyaman di tubuh kalian. Jadi pakaiannya itu nggak mesti yang mahal ataupun yang bermerek yang go gitu kan, kalian nggak mesti lah punya. Kalian bisa beli pakaian olahraga, banyak banget pakaian olahraga yang murah kayak dijual di Shopee atau e-commerce lainnya. Kalian bisa beli di sana, dan pakaian itu jangan terlalu kekecilan ataupun jangan terlalu kebesaran. Kalau untuk yang hijaber mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi baju olahraga kalian masing-masing. So ya, bagi aku pakaian itu merupakan faktor paling penting untuk kenyamanan kalian di saat berolahraga. Untuk pakaian kalian bisa pakai bahan yang kayak gini nih, bahan apa sih namanya nih, yang nilon ataupun yang menyerap keringat. Tapi yang menyerap keringat aku sih kurang suka. Karena apa? Karena kalau lagi berkeringat bajunya itu jadi agak berat dan itu membawa beban di badan kita gitu loh. Apalagi kalau kalian latihan jogging atau lari gitu, itu bagi aku kurang pas aja ya baju yang berbahan kain katun. Jadi aku pakai baju sport yang bahannya apa sih namanya ini, nantilah aku cantumin di sini bahannya. Bahan ini sangat bagi aku sangat enak dipakai dan juga nyaman banget kalau kalian olahraga. Oke? Jadi kalian harus punya ya. Yang keempat yang wajib kalian punya yaitu alat olahraga. Di sini aku menyarankan kalian punya alat olahraga yang kayak gini nih. Kalau untuk latihan homework itu kayak barbel 1 kilo kayak gini, atau skipping, atau kalian bisa pakai botol air minum kalian, itu kalian isiin air dan kalian bisa pakai itu sebagai alternatif dumbbell ataupun barbel gitu. Oke, kalian gak mesti harus beli ya, sebenarnya semuanya itu ada kalau kalian bisa kreatifin dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti kayak botol air itu tuh, kalian bisa pakai itu sebagai pengganti dumbbell. Yang kelima, kalian harus mengatur pola makan kalian, dan makanan kalian itu jangan makanan yang sembarangan. Kenapa? Karena makanan ini sangat berpengaruh banget bagi kalian yang mau memulai olahraga. Misal kalian ini minum es nih, kalian minum es, apalagi minum esnya itu 2 jam sebelum kalian olahraga, itu bakalan terasa banget yang namanya itu bengek atau capek, sesak gitu. Itu sih menurut pengalaman aku, karena bagi aku es itu kayak penghambat nafas. Jadi
jangan makan makanan yang sembarangan selama olahraga. Nyebut istilah ini adalah cheating day. Jadi dalam 1 minggu waktu bebas makan itu 1 hari. Jadi ada istilah cheating day. Jadi aku dalam 1 minggu itu punya waktu 1 hari untuk bebas makan apapun yang aku suka. Itu tuh bisa kayak milk tea boba, atau aku beli tela-tela, beli bakso bakar, itu di hari itu. Tapi setelah hari itu aku punya target untuk membakar makanan yang di hari sebelumnya. Oke, jadi kalian tuh olahraga tanpa beban tuh bisa melakukan cheating day itu dalam seminggu tuh sekali. Atau buat kalian baru pemula, kalian bisa bikin cheating day-nya 2 hari. Buat motivasi kalian aja supaya kalian olahraganya makin semangat. Yang keenam yang harus kalian lakukan yaitu istirahat yang cukup. Kenapa aku bilang istirahat yang cukup? Karena manusia itu membutuhkan yang namanya istirahat untuk menjalani semua aktivitas. Bukan olahraga aja, tapi aktivitas lainnya juga loh. Manusia itu punya waktu tidur dalam sehari itu 8 jam minimal, dan itu akan berkurang seiring bertambahnya usia. Kenapa aku bilang tidur itu penting banget buat para olahragawan? Karena kalian bayangin aja, coba kalian tidur jam 2, terus kalian tuh bangun jam 4. Artinya kalian punya waktu tidur waktu itu kurang lebih selama 3 jam. Dan itu kalian bikin olahraga di pagi hari dengan intensitas yang tinggi. Coba kalian bayangin, dengan istirahat kalian yang gak cukup nih, kalian olahraga tuh dengan level yang high, gimana jadinya? Yang ada badan kalian tuh makin ngedrop. Makanya di sini aku saranin tidur dan istirahat yang cukup untuk kalian yang mau mulai olahraga, supaya badan kalian tuh pas olahraga tuh nggak kunang-kunang atau nggak kaget gitu. Itu semua penyebab kaget atau kunang-kunang itu biasanya paling banyak dari faktornya istirahat. Mungkin kalian bisa atur waktunya, misalnya buat kalian yang nggak bisa olahraga pagi, kalian bisa bikin olahraganya itu di sore hari. Buat kalian yang nggak bisa olahraga sore, kalian bisa bikin waktu olahraganya itu di malam hari. Yang nggak bisa olahraga malam dan sore, kalian bisa banget buat olahraga itu di pagi hari. Minimal 30 menit itu dalam sehari itu udah cukup banget buat kalian. Kalian bikin coba program latihannya itu dan bikin waktu yang pas buat kalian olahraga agar mood kalian tuh baik dan badan kalian itu sehat. Yang ketujuh, yang harus kalian lakukan, atau ini kewajiban kalian banget para olahraga atau kalian semua yang gak olahraga, yaitu minum air putih yang cukup. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan air minimal 8 gelas per harinya, atau sekitar 1 liter. Kenapa pemenuhan air sangat dibutuhkan bagi tubuh? Karena badan kita ini membutuhkan cairan di saat kita berolahraga. Kan kita olahraga tuh, kita itu mengeluarkan cairan melalui keringat atau juga melalui buang air kecil dan air besar. Karena kalau badan kita ini kurang terdehidrasi, maka badan kita ini akan ngedrop atau kekurangan cairan, terutama dari air. Selain air, kalian bisa ganti dengan buah-buahan seperti jeruk, semangka, dan buah-buah yang mengandung air lainnya. Lebih baik juga kalian memenuhi vitamin dan mineral kalian. Badan kalian itu seimbang dengan program latihan olahraga dan juga dengan pemenuhan makanan. Yang paling penting nih, kalian harus punya motivasi biar olahraganya semangat terus dan gak banyak ngeluh. Kenapa aku bilang motivasi? Karena aku ngalamin sendiri. Kalau gak ada motivasi, itu kalian olahraga itu bakalan mumet aja. Selama olahraga itu bakal udahlah cepet siap gitu. Jadi kalau kalian punya motivasi nih, misalnya kalian biar kurus, ayo aku mau buktiin aku bisa kok, nggak kayak yang dia bilang gitu. Atau kalian bisa nyari motivasi dari kata-kata yang kalian dapetin dari quotes, kalian bisa nguatin diri kalian sendiri, nggak mesti dari orang juga. Itu kalian bisa lakuin sendiri, karena berdasarkan pengalaman aku juga nggak
berpangku tangan sama orang lain ya dalam bermotivasi. Aku bikin motivasi sendiri di lock screen HP aku supaya olahraganya makin semangat dan gak banyak ngeluh. Jika semua tadi sudah kalian lakukan dengan baik, maka program olahraga kalian itu tidak akan sia-sia teman-teman. Jadi itu dia 7 tips dari aku untuk kalian yang baru memulai olahraga ataupun kalian yang sudah berolahraga. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa kasih aku saran di bawah video apa lagi yang harus aku buat tentang seputaran olahraga. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.